Halo Wak, thank you udah nonton dan klik video ini. Thank you juga untuk kalian yang udah subscribe, like, komen, dan juga share. Serta kalian yang memberikan komentar-komentar positif di kolom komentar. Gue minta maaf karena memang belum bisa ngebalas satu persatu, tapi semuanya gue baca dan jadiin saran untuk perbaikan channel ini ke depan serta pembahasannya. Yaps, kita masih belum move on dari ajang Malopolska, tempat minuman air kasihatan berasal. Tapi di pembahasan kali ini kita bakalan lebih mengkerucut kepada wakil kita, spesifiknya kepada Dinda Cruciala. Apakah Dinda layak mendapatkan crown keranjang buah untuk tahun ini? Dan apakah bakalan mentok kembali di top 5 atau top 10, top 15, top 25, atau amit-amit unplace? Di video kali ini gue bakalan ngulas beberapa poin kenapa Dinda berhak untuk memenangkan crown di tahun ini. Langsung aja kita bahas pembahasan berikut ini. Lanjut. By the way, gue bener-bener kayak nggak begitu mengikuti karantina ini. Akan tetapi gue sempet denger dan juga lihat serta baca di portal pageant, baik itu di Facebook, Instagram, di YouTube, dan berbagai media sosial lainnya. Dan ternyata wakil kita bener-bener mentereng banget di tahun ini ya Wak ya. Ya meskipun gue nggak fokus ke kontestan yang lain, tapi tetap aja Dinda menjadi sorotan utama nih yang bener-bener gue ngeliat selalu di Instagram. Gimana sih perkembangan Dinda? Apakah yang udah dia raih atau apa yang udah dia dapatkan selama berada di Malopolska? Nah, sejauh ini setelah gue ngeliat ada Supra Chat, kemudian ada beberapa event kayak fast tracknya ala-ala Miss World tapi versi Miss Supranational ini Wak, gue bener-bener kayak yakin banget 150% kalau Dinda tahun ini bakalan menggondol crown, yakin. Dan kalaupun misalnya di PHP-in kembali, ini bener-bener si MSO ini pengen dihujat seantero Hayati Hayat Nusantara pasti nih. Tapi hopefully dengan apa yang bakal gue rangkai nanti, ini benar-benar memberikan kenyataan kalau Dinda benar-benar berhak untuk mendapatkan crown tahun ini. Dan beberapa alasan ini bisa menjadikan penilaian kepada Miss Supranational Organization untuk memilih Dinda. Kenapa Dinda harus menjadi the next Miss Supranational 2022? Oke, seperti kita tahu bahwa alasan pertama kenapa Dinda harus memenangkan crown di MS kali ini adalah kapasitas yang dimiliki oleh Dinda itu benar-benar kayak 150% on point dan upgrade dari pendahulunya. Ya kita tahu kalau misalnya Jihan benar-benar bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar serta cus. Mungkin ada kekurangan Jihan, yaitu kalau menyampaikan jawaban dia tuh kurang on point terhadap topik yang diajukan. Tapi setelah gua ngelihat chat dari Dinda ini dengan host dari pembawa acara pada beberapa acara Supra Chat, benar-benar kayak amazing. Dan ini benar-benar memberikan kita kayak nggak merasa khawatir gitu kalau misal public speakingnya kagak cus. Terus ditambah lagi nggak hanya kapasitas berbahasa Inggris atau public speaking, si Dinda ini benar-benar tahan banting banget. Dari kemarin udah di press di karantina PI Jatim, kemudian dikirim lagi ke PI Indonesia, kemudian dikirim lagi ke Miss Supranational, dan kayak benar-benar menikmati sekali setiap momen yang dilakukan dan dilalui oleh si Dinda ini. Bener-bener dah top. Dan yang paling penting kalau misalnya MSO memilih wakil untuk diajak kerja sama, Dinda ini merupakan salah satu kandidat strong nih yang wajib direkomendasikan untuk menjadi the next Miss Supranational 2022. Ya karena memang Dinda wanita yang bener-bener pondasinya kuat banget. Apalagi kalau misalnya diajak traveling 2 kali 24 jam, masih siap, gampang. Alasan kedua yang benar-benar udah general banget diketahui oleh kita semua adalah Sash Indonesia yang benar-benar udah keramat banget di MS. Percaya Wak. Tapi gue agak sedikit khawatir nih kalau misalnya mungkin aja si MSO ini main permainan licik nanti di belakang. Tapi semoga aja kagak ya Wak ya. Dan gue berharap banget kalau misalnya nanti di malam final Dinda benar-benar mulus melibas semua tantangan yang diberikan oleh MSO Malopolska. Ya tapi kalau ngelihat sejauh ini semua pertandingan dan juga kompetisi yang diikuti oleh Dinda selama berada di Polandia, kayaknya pertandingan ini benar-benar fair. Ya gue bilang seperti ini bukan karena memang Dinda plays di setiap statement ya Wak ya, tapi karena memang setiap libasan yang diberikan oleh Dinda benar-benar kayak orang lain tuh di bawahnya dia. Jadi kontestan lain tuh nggak ada apa-apanya kalau gue ngeliat. Jadi sayang banget ya Wak ya kalau misalnya sekelas Dinda yang udah benar-benar siap berkompetisi tapi kagak juga dikasih itu keranjang buah Malopolska. Emang keterlaluan dah MSO. Sumpah.
Alasan ketiga kenapa Dinda harus mendapatkan crown, mungkin ini agak sedikit sensitif kita bahas ya Wak ya, tapi gue tetap pengen nyampein ke kalian semua ha. Nggak menutup kemungkinan MSO merasa kayak harus minta maaf gitu sama Indonesia karena memang kasus beberapa waktu lalu salah satu bagian orang-orang yang berkecimpung di dalamnya telah melontarkan kata-kata yang tidak indah. Otomatis kalau misalnya Dinda ini diberikan kesempatan untuk memenangkan di luar dari kapasitas Dinda yang benar-benar udah mentereng, ini waktunya untuk MSO merasa minta maaf sama Indonesia. Tapi gue sampaikan ini dalam bahasa Indonesia. Semoga aja kagak ada orang MSO yang nonton ini ya Wak ya. Kalau kagak gue diciduk, dibawa ke Malopolska sana, dikasih air minum kesehatan Malopolska Polandia. Oke, kenapa Dinda harus memenangkan crown di tahun ini? Gua ngerasa kalau Dinda top 5 udah di tangan, Wak. Yakin banget dah. Ya, kalau berbicara masalah comparison atau perbandingan dengan pendahulunya yaitu Jihan, ya mungkin seperfectnya Jihan kita masih ngelihat kayak kekurangan dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh Jihan. Tapi kalau misalnya sekelas si Dinda ini udah melibas semua pertanyaan yang diberikan di Supra Chat, kemudian masuk ke dalam top-topan Miss Elegance, kemudian ada beberapa fast track ala-ala Miss World mininya supranasional nih ha. Tapi kalau misalnya kagak masuk ke dalam top 5, bener-bener keterlaluan dah, minta diserbu kembali nih sama Hayati Hayat Nusantara itu MSO. Seperti yang udah gue bahas di video sebelumnya, kenapa MSO harus memberikan mahkotanya sekarang juga, agak maksa ya Wak ya. Tapi ini bener-bener kenyataannya, kenapa mereka tuh harus memberikan kesempatan untuk Indonesia menang kali ini di tahun spesial ini Wak ya. Mungkin ada beberapa subscriber Wak di sini yang merasa kayak kurang memahami pemahaman yang gue sampaikan di video sebelumnya. Gue sempat sampaikan kalau misalnya tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah dari KTT G20 dan seluruh dunia akan menyoroti dari nama Indonesia. Otomatis kalau misalnya MSO bisa ngambil kesempatan untuk memenangkan Dinda di luar dari memang dia sudah pantas untuk menang dengan segala kapasitasnya, gue yakin banget ini MSO bener-bener bakalan ke-hype banget sama orang-orang yang datang ke Indonesia. Apalagi kalau misalnya nanti si Gerhard atau si Andrea bersama tim dan kawan-kawan datang ke Indonesia menemani Dinda untuk menjadi public speaker di ajang G20 ini, otomatis ini secara nggak langsung ya MSO bakal dipromosikan juga. Orang-orang juga bakalan mengenal yang namanya Miss Supranasional. Percaya. Hal selanjutnya yang benar-benar membuat Dinda akan siap mendapatkan crown adalah Indonesia sudah mentargetkan dari tahun ke tahun terhadap crown keranjang buah nan cantik dan indah ini di Polandia ha. Mungkin kita udah agak sedikit gagal di Jihan karena memang Jihan gagal mendapatkan crown di tahun kemarin ya Wak ya. Tapi dengan pengiriman Dinda yang super paket komplit ayam geprek sambal lado, gua rasa MSO tuh merasa terhormat banget. Artinya ketika MSO dan pihak-pihaknya dan kroni-kroninya itu merenung di malam hari, mereka juga mikir kali ya, Indonesia udah gua sakiti tahun lalu, tapi tetap aja kirim wakilnya nggak kaleng-kaleng. Apa kita kasih aja ya crownnya untuk tahun ini? Nah itulah Wak beberapa alasan kenapa Dinda harus memenangkan crown di tahun ini. Cuman menurut kalian Wak? Silahkan komentar di bawah dan berikan opini kalian kenapa si Dinda ini harus mendapatkan crown di tahun ini dan kenapa pula MSO harus memberikan crown untuk Indonesia tahun ini. Silahkan. Thank you udah nonton dan klik video ini. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan cara mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share-nya. Karena satu subscribe dan juga like dari kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini ke depan. Mari sama-sama kita jangkau 5.000 subscriber untuk channel Odisol ini dalam bulan ini. Sama-sama jangan lupa subscribe ya Wak ya.